Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang ya lihat yang hijau-hijau seperti gambar. Nah, mereka tentang tumbuhan kita akan pelajari di topik ini. Tumbuhan kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan vakum atau Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Pada topik ini kita akan mengenal si tumbuhan perintis, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bersama Yeni Rizky. Pernahkah kalian sebelumnya mengamati tumbuhan seperti pada gambar? Ya, pasti nggak asing ya, itu biasanya menempel pada bebatuan. Lalu yang ini, pernahkah melihat? Biasanya tumbuh di tanah yang lembab. Atau pernah melihat yang seperti ini bentuknya? Dia bentuknya lembaran, biasanya nempel di tanah. Nah, ketika dia sudah dewasa, dia muncul gametofitnya. Inilah tumbuhan lumut atau Bryophyta yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi sekarang sudah nggak asing lagi ya dengan tumbuhan kecil seperti tersebut di atas. Yuk kita bahas. Kita pelajari dulu tentang ciri-ciri umum tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki tinggi 1-2 cm, tetapi ada yang tumbuh hingga mencapai 50 cm. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar hasil pengamatan yang kami peroleh di lapangan. Tinggi lumut sekitar 1 cm, sedangkan pada spesies Dawsonia superbud dapat mencapai tinggi hingga 50 cm. Ciri selanjutnya yaitu tumbuhan lumut bersifat autotrof, di mana autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan lumut dapat membuat makanan sendiri karena sel-sel pada daunnya atau dalam tanda petik itu memiliki kloroplas. Bisa dilihat pada gambar warna hijau kloroplas yang ada pada phylloid liverwort. Ciri selanjutnya yaitu tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sehingga kalau kita amati menggunakan mikroskop, yang tampak hanyalah susunan sel-sel yang sangat sederhana. Nah, begini adalah penampakan morfologi menggunakan mikroskop, yaitu pada tumbuhan lumut sejati atau moss dan lumut hati atau liverwort. Sedangkan pada gambar skematis, tumbuhan lumut liverwort atau lumut hati berupa talus, hanya berupa lembaran. Sedangkan pada tumbuhan lumut secara umum kita bagi menjadi struktur rhizoid atau akar, kauloid atau batang, dan phylloid atau daun. Berikutnya, tumbuhan lumut adalah tumbuhan non-vaskuler. Jadi tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pengangkut, sehingga dalam hal ini tidak ditemukan adanya xilem dan floem yang ada pada tumbuhan lumut. Pengangkutan air dan beberapa garam mineral ke dalam tubuh dilakukan secara difusi. Next, tumbuhan lumut memiliki fase hidup gametofit yang lebih dominan daripada fase sporofitnya. Fase gametofit adalah fase di mana menghasilkan gamet, sedangkan fase sporofit adalah fase ketika menghasilkan spora. Nah, beberapa tumbuhan lumut yang kita lihat biasanya ialah fase gametofit, di mana mereka dalam proses menghasilkan gamet. Sedangkan pada fase sporofit atau menghasilkan spora, biasanya kita
lihat tampak seperti pada gambar. Ada seta dan beberapa kotak sporangiumnya yang bentuknya beraneka ragam. Yang terakhir, lumut hidup di lingkungan yang lembab dan terlindungi. Beberapa mampu bertahan di lingkungan yang kering. Hanya beberapa spesies tertentu saja. Kalau secara umum, rata-rata kita jumpai pada lingkungan yang lembab. Nah, beberapa jenis yang kita jumpai di tanah lembab adalah jenis lumut hati atau liverwort, dan pada bebatuan juga ada jenis moss atau lumut sejati. Setelah belajar tentang ciri-ciri tumbuhan lumut, kita akan mengenal klasifikasi lumut. Ada lumut hati atau liverwort, lumut tanduk atau hornwort, dan lumut daun atau moss. Kelompok yang pertama yaitu lumut hati. Lumut hati memiliki ciri-ciri gametofit berbentuk hati, sehingga dikatakanlah kelompok ini lumut hati. Tumbuh merayap di permukaan tanah, pohon, batuan, dan lain-lain. Sel-selnya mengandung minyak atsiri. Lumut hati terbagi menjadi lumut hati bertalus dan lumut hati berdaun. Untuk reproduksinya dengan menggunakan spora, yaitu secara generatif, dan ada yang menggunakan gemakap secara reproduksi vegetatif. Contoh spesies pada lumut hati bertalus yaitu Marsantia polymorpha, sedangkan pada lumut hati berdaun adalah Loposolea pidentata. Yang kedua, lumut tanduk. Ciri-cirinya, bentuk sporofitnya panjang meruncing seperti tanduk, sehingga kelompok ini dinamakan lumut tanduk. Tidak memiliki seta, yaitu pendukung sporangium. Gametofitnya tumbuh secara horizontal, seringkali menjadi spesies pertama di tanah yang lembab, bersimbiosis dengan cyanobacteria, dan reproduksinya menggunakan spora. Berikut ini adalah contoh spesies dari lumut tanduk, yaitu Anthoceros punctatus dengan sporangiumnya yang sudah masak karena berwarna coklat. Yang ketiga yaitu lumut daun. Ciri-cirinya disebut juga lumut sejati karena dia sudah tampak seperti tumbuhan pada umumnya. Gametofit sudah terdiferensiasi, jadi sudah bisa tampak dibedakan seperti akar, seperti batang, maupun seperti daun. Tinggi gametofit kurang dari 15 cm, sedangkan tinggi sporofitnya bisa mencapai 20 cm. Reproduksi tumbuhan lumut daun biasanya dengan spora. Beberapa contoh spesies dari lumut daun yang biasa kita temui di lingkungan kita adalah sebagai berikut. Daur hidup lumut. Lumut sebagai salah satu makhluk hidup memiliki ciri mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan yang dimulai dari tumbuhan lumut jantan menghasilkan sperma dari antheridium dan tumbuhan lumut betina menghasilkan sel telur dari archegonium. Sel telur nanti akan dibuai oleh sperma sehingga akan membentuk embrio. Embrio berkembang menjadi fase sporofit yang membentuk sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora dan ketika tumbuh di tempat yang cocok, spora akan berkembang menjadi protonema. Protonema inilah yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan lumut yang baru. Berikut ini adalah video animasi yang menggambarkan bagaimana metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang hidup di tempat lembab menggunakan air sebagai perantara utama dalam menyebarkan sperma yang ada dalam antheridium tumbuhan lumut jantan. Nah, dengan bantuan air inilah sperma dapat mencapai archegonium yang ada di dalam tumbuhan lumut betina.
sel sperma akan melepaskan lapisan pelindungnya. Nah, di sisi lain, archegonium akan melepaskan zat yang akan memikat sel sperma sehingga masuk ke dalam kantung di mana sel telur berada. Saat sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka terbentuklah zigot atau embrio. Embrio nantinya akan tumbuh menyerap sari-sari makanan yang ada pada gametofit tumbuhan lumut betina, digunakan untuk mendukung sehingga terbentuk sporangium beserta seta atau tangkai pendukung sporangiumnya. Nah, pada saat inilah tumbuhan lumut mengalami fase sporofit. Sporangium di dalamnya terkandung beberapa kumpulan sporocytes atau sel induk dari spora. Setelah mengalami beberapa kali pembelahan secara meiosis, sel induk spora akan matang atau akan menjadi spora. Spora yang telah matang nantinya akan merubah warna dari kotak sporangium yang awalnya hijau menjadi kecoklatan. Operculum atau tutup dari kotak sporangium itu sendiri akan terbuka. Hal inilah yang akan menyebabkan spora-spora yang sudah masak bisa terlepas bebas ke lingkungan dengan bantuan angin. Spora yang jatuh di tempat yang cocok nanti akan berkecambah membentuk yang namanya protonema. Protonema inilah yang akan menjadi cikal bakal tumbuhan lumut yang baru. Demikianlah daur hidup dari tumbuhan lumut mulai dari fase gametofit menjadi sporofit hingga menjadi gametofit kembali. Bagian terakhir yang kita pelajari tentang lumut adalah peranan lumut atau pemanfaatan lumut. Lumut berperan membantu pelapukan batuan sebagai hiasan rumah tangga, obat-obatan, kajian ilmu pengetahuan, dan indikator degradasi lingkungan. Beberapa pemanfaatan dari lumut bisa dilihat di gambar. Lumut dijual berdampingan dengan sayuran dan obat-obatan. Lumut digunakan sebagai dekorasi. Lumut ditanam di taman untuk penghijauan. Lumut digunakan sebagai karya seni, dalam gambar adalah dibuat terarium ya. Lumut bisa sebagai isian di akuarium. Lumut juga bisa dimanfaatkan sebagai model konstruksi rumah. Kemudian kita bisa menemukan adanya manusia tolun yang terawetkan di rawa gambut. Lumut juga membentuk suatu ekosistem yang memiliki fungsi ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai diapers. Video berikut ini menunjukkan asyiknya para bryologis atau para peneliti lumut yang menemukan dan mengidentifikasi beberapa lumut yang hidup di lingkungan sekitar. Mulai dari kelompok lumut hati, lumut tanduk, hingga lumut daun atau lumut sejati. Suatu makhluk hidup yang kecil dan sederhana di mata banyak orang, tapi di mata para peneliti, lumut adalah sesuatu yang menakjubkan. Mereka berperan begitu penting bagi lingkungan. Dengan adanya lumut,
bebatuan dan beberapa tumbuhan yang kering bisa lapuk, sehingga dapat memicu atau merintis kembali kehidupan di lingkungan yang sudah kering atau tandus. Sehingga dengan itulah lumut dikatakan tumbuhan perintis. Lumut juga berperan dalam menyimpan air sehingga dapat terjaga kelembapan yang ada di lingkungan. Berbagai keanekaragaman jenis lumut dapat kita pelajari dan dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita. Suatu makhluk hidup yang kecil yang ternyata membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Selamat mempelajari lumut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.